Penyederhanaan birokrasi itu akan berakhir 30 Juni 2021. Mampukah itu tercapai? Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon ini terus digenjot oleh Kementerian Pan-RB. Itu di pusat ada 34 kementerian, ada 7 sekretariat lembaga negara, ada 93 sekretariat lembaga non-struktural, ada 29 lembaga pemerintahan non-kementerian, dan ada 2 lembaga penyiaran publik. Berdasarkan data, di pusat ini sudah lebih dari 90% dilaksanakan. Sedangkan di daerah itu ada 34 provinsi dan ada 514 kabupaten kota. Berbagai kepentingan, tarik ulur kepentingan dan kemampuan sumber daya manusia di daerah mampukah mencapai target akhir 30 Juni 2021? Sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum melakukan subscribe bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video lainnya yang kami rilis di YouTube. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih. Semoga aktivitas Anda selalu sukses. Apanya yang beda? Dikutip dari jpnn.com, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini menyampaikan pemangkasan struktur perangkat daerah itu berbeda dengan yang di pusat. Apanya yang beda? Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layar susunan organisasi menjadi 2 level, kata Ibu Deputi. Apanya yang beda? Ibu Deputi juga menuturkan perlu diperhatikan bahwa desain penyederhanaan struktur organisasi pada instansi daerah itu berbeda dengan di pusat. Setiap urusan pemerintahan memiliki spesialisasi dan karakteristik yang berbeda. Semua instansi, semua kementerian lembaga itu punya karakteristik yang berbeda. Pertanyaannya, apanya yang berbeda? Sambungnya, prinsipnya untuk organisasi pemerintah daerah itu konsepnya disesuaikan dengan potensi di pemerintah daerah. Kalau soal potensi, disesuaikan dengan potensi, semua kementerian lembaga punya potensi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apanya yang berbeda? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengungkapkan upaya pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi makin diperkuat dengan adanya pemangkasan struktur organisasi menjadi 2 level saja. Apalagi yang berbeda? Pak Menteri juga mengatakan PNS yang dialihkan dari jabatan struktural itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berlaku dalam jabatan fungsional. Sekali lagi pertanyaannya, apanya yang berbeda Pak Menteri? Oleh karena itu, proses penyederhanaan birokrasi akan dilakukan melalui proses penyederhanaan struktur organisasi dan tidak serta-merta memindahkan kewenangan dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Sekali lagi, apanya yang berbeda? Lebih lanjut, Pak Menteri menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi
pemerintah itu akan berdampak pada model struktur organisasi yang tidak lagi berbasiskan struktural, namun berubah menjadi organisasi dengan dua level yang dibangun secara fungsional. Apanya lagi yang berbeda? Harapannya, perubahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, lebih dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis. Dan harapan ini sesuai dengan arahan Presiden, sehingga menurut saya ini tidak ada yang berbeda. Apanya yang berbeda? Karena judul berbeda ini pada hari ini 19 Juni itu banyak sekali media online mengatakan akan ada perbedaan antara penyerahan di birokrasi di pusat dan di daerah. Dari tulisan-tulisan ini saya justru bertanya, apanya yang berbeda? Jadi media-media online memang, apakah memang ini dibuat sedemikian rupa sehingga ini menarik untuk disimak? Ya, kami tidak mengerti gitu ya. Karena judulnya adalah beda, sehingga saya menulis apanya yang berbeda. Penyerahan birokrasi menjadi dua level eselon itu dilaksanakan melalui pengalihan jabatan administratur eselon 3, jabatan pengawas eselon 4, dan pelaksana eselon 5 menjadi jabatan fungsional pada seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Yaitu di pusat itu ada 34 kementerian, ada 7 sekretariat lembaga negara, ada 93 sekretariat lembaga non-struktural, ada 29 lembaga pemerintah non-kementerian, dan ada 2 lembaga penyiaran publik. Sedangkan untuk daerah itu ada 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Apanya yang berbeda? Ini semua tidak ada yang berbeda. Yang perlu ditegaskan bahwa menurut Pak Menteri, tanggal 30 Juni itu semua proses sudah harus selesai. Semoga itu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video yang kami rilis nantinya. Pada video berikutnya, kami juga masih akan membahas apanya yang berbeda yang ditulis di banyak media online tentang perbedaan perlakuan antara instansi pusat dan instansi daerah. Semoga kita akan menemukan apa yang berbeda yang ditulis oleh banyak media online pada hari ini. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe agar dapat membantu kami untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Semoga video yang kami rilis ini bisa bermanfaat sebagai bahan informasi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.